Tapi kalau pada saat main itu yang ini kabel di mana-mana gitu enggak? Iya, kabel di mana-mana. Kabel di mana-mana. Tapi mereka ya main aja, diajak menggambar gitu gini. Kan kalau kita coba bayangkan kalau lagi sakit ada infusnya gitu. Suruh makan ajokan bete ya kan. Apalagi kalau gebetan datang gitu. Aduh sakit. Ada gitu. Nah, kalau anak-anak tuh Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini saya masih di Solo, sedang berada di sebuah rumah yang namanya Rumah Singgah Neng Kuti. Nah, rumah singgah artinya adalah rumah persinggahan untuk kanker ya untuk kanker. Nah, kebetulan saya sedang berada bahkan podcastan dengan seorang dokter, Dokter Eni. Dokter Eni ini selaku apa nih dok? Selamat datang dulu nih. Selamat datang Terima dulu. kasih. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan kita Bedante Show. Oke. Siap. Nah, ini kan ceritanya founder ya, bukan founder ya. Oke. Co-founder lah ya. Co-founder. Temennya founder. Ya. Kita santai aja Oke. santai aja ya. Karena memang bahasannya memang serius tapi nggak usah terlalu serius banget di hidup ya. Dokter, rumah singgah Neng Kuti ini apa ya? Rumah singgah Nenek Uti ini adalah rumah singgah untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Nah, mereka kan dirawat di rumah sakit. Rumah sakitnya kebetulan dekat sama rumah singgah ini, di Rumah Sakit Dr. Muadi. Jadi harapannya kalau anak-anak itu sedang dirawat di rumah sakit, mereka nggak harus pulang balik ke rumahnya, tapi bisa pulang balik ke rumah singgah ini. Jadi lebih dekat gitu. Oke. Itu khusus untuk anak-anak berarti ya? Khusus untuk rumah singgah ini ya? anak-anak. Khusus Kok untuk anak. jadi nenek ya? Sebutannya. Karena kebetulan rumah singgah ini adalah dari kebaikan hati dari sepasang suami istri yang kebetulan rumah ibunya itu dekat sini. Oh, oke. Ibu dari kedua donatur kita yang baik hati ya. ini, Oke. ini ibunya dipanggilnya Nenek Uti. Oh, oke. Jadi Tapi kita kan bahasa nyebutnya- Jawa kan nenek itu uti kan? Iya betul. Bener ya? Bukan, nenek itu Eyang. Harusnya Oke. manggilnya itu Eyang Putri. Tapi Oh. karena anaknya ini dididiknya di Jakarta gitu ya, jadi manggilnya nenek. Harusnya sama Eyang Putri gitu kan nggak nyambung ya. Jadi akhirnya anak kecil biasa memanggilnya terus jadi Nenek Uti. Terus Nenek Uti. akhirnya kita juga manggil neneknya Nenek Uti juga. Maka terus dipakai untuk nama rumah singgah ini. Oke. Jadi rumah singgah Nenek Uti. Nenek uti. Nah ini udah berapa lama berdiri? Ini kita berdiri sebetulnya udah, kalau sekarang udah 5 tahunan ya rumah singgah Nenek Utinya sendiri. Dulu bangunannya nggak sebesar ini sih, dulu lebih kecil. Terus pasangan donatur ini juga yang membangunkan rumah ini jadi segede ini gitu ya, jadi oke. sebagus ini untuk anak-anak dengan kanker gitu. Oke. Nah selain tadi kita ngobrol ya bahwa ini adalah perpanjangan dari 3C. Ya benar. Ya kan ya, 3C. dari komunitas 3C ya. Trisi Trisi Childhood Cancer Care. Kalau ini sebuah komunitas. Kalau ini sebuah komunitas. Awalnya komunitas ini berdiri itu dari sebuah konser gitu ya. Jadi waktu itu foundernya kebetulan namanya Dr. Isa. Dr. Isa itu bersama kita teman-temannya itu bikin konser untuk sahabat namanya. Konser untuk sahabat. Ya, ngikut-ngikut lah kayak konser Ariel gitu. Oh kan. gitu. Tapi itu untuk yang cancer semua atau? Untuk yang cancer. Oh, Jadi untuk kita cancer. bikin konser di rumah sakit untuk menghibur anak-anak dengan cancer. Waktu itu sama penyanyi cilik namanya Michelle Kunley. Nah, teman-teman kita itu Oke. dulu Rotary Solo Sriwedari gitu lah ya. Nah, terus bikinlah konser itu. Nah, ternyata dari konser itu kita dapat dana lah, lumayan, dapat dana yang lumayan, terus akhirnya kita mulai mengembangkan jadi komunitas. Nah, ketua komunitas yang pertama itu mahasiswa namanya Mbak Monica, Momo panggilannya. Momo. Tapi oke. bukan Momo Keisa sih. Oh. Momo. Nah, Momo aja. Momo aja. Ya. Nah, Mbak Momo ini akhirnya ngajak banyak teman-temannya, akhirnya jadilah kita sebuah komunitas namanya Childhood Cancer Care. Childhood Cancer Care. Nah itu kegiatannya berarti hanya untuk memperhatikan yang
yang anak-anak ya? Ya, anak-anak pejuang kanker gitu. Kita Anak-anak. nyebutnya tuh kalau anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker itu kita nyebutnya pejuang kanker. Tapi kalau nanti mereka udah selesai pengobatan, kita nyebutnya survivor kanker. Gitu. Oh, oke, pejuang kanker, survivor kanker ya. Ya, gitu. Nah, kegiatan dari Trisi sendiri itu ada 3 sih utamanya. Yang pertama tuh daily activity itu kita bikin kegiatan bareng anak-anak di rumah sakit biasanya. Dulu sampai kita ada satu ruangan yang disediakan oleh rumah sakit, ruang bermain gitu, namanya Maya Ananta. Maya Ananta itu artinya mimpi tanpa batas. Wih, keren kan? Oh, itu bahasa apa ya? Sanskrit kayak. Oh, Sanskrit ya, Maya Ananta. Kirain nama Iya. orang. bukan. Maya Ananta itu bahasa Sanskerta. Jadi artinya mimpi tanpa batas. Yang ngasih nama waktu itu Bu Ganjar. Oh. Bu Atikoh, istrinya Pak Ganjar. Oh, Jadi oke. sempat diresmikan di situ, terus jadi kita tiap hari itu ngepostnya di situ tuh dulu anak-anak Trisi gitu. Nah, bikin kegiatan sehari-hari karena anak-anak kan bolak-balik nih ke rumah sakit. Mereka Iya. kan dirawat itu bisa sampai 2 tahunan. 2 Rumah tahunan? sakit, ya biasanya mereka untuk kemo itu sampai 2 tahun. Jadi mereka benar-benar rumah sakit itu kayak rumah kedua lah. Gitu. Jadi mereka kan butuh belajar, butuh main. Anak-anak para mahasiswa ini yang tergabung di Childhood Cancer Care, mayoritas kita mahasiswa ya. Itu mereka nanti nemenin anak-anak belajar, nemenin anak-anak itu mainan, gitu-gitulah, bikin aktivitas, gitu. Macam-macam sih aktivitasnya, gitu. Seru-seru lah. Tapi dari pihak lain, pihak luar juga boleh ikutan gitu untuk aktivitas di sana. Boleh banget. Bahkan kita banyak menerima kunjungan ya. Dulu kita sempat punya perpustakaan itu dari Hoka-Hoka Bintu gitu. Terus, oke. jadi banyak pihak lain yang ikut. Terus banyak juga kunjungan-kunjungan dari anak-anak sekolah bahkan. Jadi dari SMA kita juga sempat beberapa kali ada kunjungan dari teman-teman SMA. Terus dari mahasiswa juga banyak. Terus dari banyak sih komunitas-komunitas lain juga banyak yang berkunjung. Bahkan kita kadang dapat kunjungan kayak ini ya, pahlawan-pahlawan, ada Solo Heroes yang suka berkunjung pakai baju pahlawan gitu. Oh, keliling. kostum-kostum ya. Kostum-kostum dari institusi agama juga banyak, ada gereja gitu ya, terus ada dari pengajian-pengajian, mereka juga datang. Nah, kita juga punya nih yang punya acara khusus. Pertama tuh kayak kalau Ramadan kita punya acara Ramadan ceria gitu. Ramadan ceria. Ya, jadi setiap sore biasanya Senin sampai Jumat itu kita ada kayak buka bersama, tapi sebelumnya kayak apa sih istilahnya ya? Kegiatan. Yang nunggu buka itu apa namanya? Ngabuburit. Ngabuburit bareng anak-anak gitu. Terus nanti ada lomba-lombanya. Jadi kegiatan kita yang besar tuh biasanya Ramadan ceria itu. Kemudian ada lagi kita namanya Wisuda Survivor. Oh. Nah, ini lucu banget nih ceritanya nih. Kok saya yang banyak ngomong ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya harus gitu kalau saya banyak harus ngomong gitu beda. ya? Oke. Jadi waktu itu ada satu anak kecil gitu ya yang sakit kanker juga. Namanya Akifah ya. Nah, si Akifah itu kalau pergi ke rumah sakit itu dia tuh nyiapin baju sendiri gitu ya. Dia semangat gitu karena dibilangin sama ibunya itu ke rumah sakit bukan untuk berobat tapi untuk belajar. Nanti kalau udah selesai dapat hadiah. Nah, terus itu kan kebetulan kita kan kebanyakan mahasiswa gitu kan ya, yang mengharap-harap wisuda kan, wisuda. Yeah. Mahasiswa kan selalu ngarepin wisuda kan. Nah, kita mikir kalau belajar itu apa sih rewardnya? Wisuda dong. Nah, kita kan mahasiswa tuh sukanya mengharap-harapkan wisuda ya, namanya mahasiswa ya, apalagi yang skripsi nggak selesai-selesai gitu kan. Biar Kan lulus, ngarepinnya lulus. wisuda. Terus akhirnya kita terinspirasi, ayo kita bikin namanya Wisuda Survivor. Jadi yang sudah selesai masa kemoterapi 2 tahun, terus kita wisuda. Kalau nanti mereka harus ulang lagi kemonya gitu ya, misalnya karena belum sembuh, terus kemonya harus diulang lagi paketnya sampai yang 2 tahun lagi ya. Nanti kita bikin wisuda lagi, anggaplah S1 S2 lah. S1 gitu. S2. Tapi ada ya yang sudah selesai tapi kankernya masih belum sembuh. Ada yang sudah menjalani 2 tahun, terus ternyata setelah kontrol keberapa dinyatakan relapse. Jadi dia harus mulai lagi. kemo lagi. Ya nanti kita wisuda lagi aja. Wisuda lagi aja. Karena kalau kita pakai per definisi di medis dikatakan bebas kanker kan harus nunggu 5 tahun kemudian gitu kan. Baru Jadi ketahuan. itu kayaknya terlalu lama. Jadi akhirnya kita tetap melakukan wisuda survivor tiap tahun gitu. Oh, yang penting prosesnya sudah selesai. Ya, Jadi kita sudah- menghargai prosesnya lah gitu ya. Jadi baru bikin CV untuk baru ngelamar. bikin. beda lagi ya. Lalu apa lagi kegiatannya? Nah,
kita biasanya terbesar itu, terus biasanya tiap tahun kita juga ngajakin piknik nih biasanya Wow. sama anak-anak ya. Tapi pikniknya nggak jauh-jauh sih, nggak misalnya European trip gitu nggak Oh. sih. Tapi pikniknya tuh terakhir kita piknik itu sama bandara, jadi kita nyobain kereta api dari stasiun ke bandara yang baru kayak gitu. Oh. Atau oke. kita pernah piknik bareng komunitas Harley gitu ya, HDCI tapi waktu itu ya komunitas Harley, terus anak-anak nanti naik motor mobil gede. gitu, Saya aja seru belum pernah banget. ngerasain gitu. Anak-anak Belum udah ngerasain ya. Atau kita misalnya pergi naik bus Borobudur, waktu itu sama IIDI ya, sempat sama IIDI juga. Jadi macam-macam lah, ada kita biasanya mengupayakan setiap tahun itu bisa piknik gitu sama anak-anak. Biar anak-anak juga ngerasain bahwa walaupun mereka itu sedang sakit tapi bukan berarti kan harus terus di rumah aja, terus Iya. yang nggak bisa menikmati hidup gitu. Karena anak-anak itu beda sama orang dewasa sih. Kalau orang dewasa kan sakit dikit ngeluhnya banyak ya. Anak-anak tetap main gitu ya. Kalau anak-anak itu walaupun mereka sakit tapi kalau begitu ngeliat mainan, lihat belajar itu mereka langsung happy gitu. Tetap happy. Ya, tetap happy. Jadi harusnya kita ikutin ya. Yang Ikutin dewasa harus dong, ikutin ya. harusnya ngikutin ya. Karena kalau anak-anak kan biasanya kalau sakit itu mereka nggak kalau kita kan ngeluh ya. Kalau anak-anak itu biasanya beradaptasi. Jadi makanya kita seringkali nggak tahu kalau anak kita itu lagi sakit. Karena biasanya mereka cenderung beradaptasi. Contoh gampangnya itu kayak anak-anak yang punya sakit jantung bawaan. Kan kalau orang sakit jantung kan pasti sesek ya. Yeah. Tapi kalau anak-anak dengan sakit jantung bawaan itu kan mereka nggak ngeluh sesek ya, mungkin kecuali udah berat kita bisa lihat. Tapi mereka kalau misalnya habis aktivitas merasa sesek, nanti mereka jongkok gitu untuk bantu supaya seseknya itu berkurang. Nanti terus aktivitas lagi. Tapi mereka nggak bilang kalau sesek. Nah, anak-anak kan seperti itu. Tapi secara mental berarti mereka malah lebih kecenderungan untuk sembuhnya lebih cepat dong ya, karena happy kan? Betul, memang prognosisnya atau kecenderungan untuk sembuhnya kalau pada anak-anak dengan kanker ini tuh tinggi banget, jadi 80%. Oh, berarti akan lebih cepat, lebih tepat untuk kita diagnosa dari awal. Betul. Untuk anak-anak kanker ya. Memang kuncinya itu adalah diagnosa dari awal, karena kalau pada orang dewasa itu kan kita ada namanya kayak deteksi dini gitu ya. Jadi kita kayak kontrol, check up, tiap tahun gitu supaya kita bisa mendeteksi dini. Okay. Nah kalau pada anak-anak itu nggak ada deteksi dini. Deteksi dini itu hanya pada kanker bola mata aja. Tapi kanker yang lain itu kita nggak bisa nyebutnya deteksi dini. Maka kita nyebutnya mengenali gejala sejak dini. Mengenali gejala sejak dini. Iya. Tapi nggak bisa dilakukan kayak medical check up per tahun untuk melihat apakah anak kita kanker apa enggak, itu nggak bisa. Tapi kita harus aware gitu lah, anak kita tuh apa sih kok ada yang beda atau ada sesuatu yang beda, itu kita harus waspada karena jangan-jangan itu salah satu tanda kanker. Oke. Nah ini seru banget ya kalau untuk anak-anak, ternyata ada anak-anak dilahirkan itu udah bisa terdeteksi bahwa dia kena kanker gitu. Dikenali gejalanya. Dikenali Jadi, gejalanya. Ya, pasien kanker paling muda kita itu 3 bulan ya. 3 bulan. Dari 3 bulan. Makanya kanker anak tuh beda ya sama kanker dewasa ya. Kalau kanker dewasa tuh kan kebanyakan karena lifestyle ya. Gaya hidup, makanannya, makanannya lah. Ya, ada yang identik sih ya, merokok lah cuma kan kebanyakan dari ini ya, dari gaya dari hidup. gaya hidup. Nah, memang paling banyak karena gaya hidup. Lah kalau anak-anak gaya hidupnya apa? Hidupnya aja kadang baru sebentar ya kan. Jadi belum punya gaya hidup mereka itu. Jadi makanya kanker pada anak ini memang penyebabnya apa tuh masih belum diketahui dengan pasti. Memang ada penelitian yang bilang bahwa secara genetik ada resikonya jadi lebih besar, tapi bukan berarti pasti diturunkan ya. Hanya resikonya lebih besar kalau orang tuanya itu juga punya sakit kanker. Oke. Gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak itu biasanya kankernya apa aja nih yang Banyak ya. kebanyakan yang dari kecil umur dini itu ya, dari 3 bulan sekian. Oke, kalau yang dari kecil ya kebanyakan biasanya tumor daerah ginjal gitu ya. Tapi kalau kanker pada anak yang terbanyak adalah kanker darah atau leukemia. Leukemia itu yang kanker paling banyak. Paling banyak untuk Nomor anak-anak. 2 adalah kanker bola mata. Kanker bola mata Ya. tadi, dan itu bisa dideteksi ya? Itu bisa dideteksi. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan mata rutin pada anak. Kan harusnya kita melakukan pemeriksaan mata itu minimal 4 bulan sekali kan. Makanya kita saya baru tahu loh. Jadi belajar lagi nih, bukan masalah kanker doang gitu kan? Betul. Ternyata harus ya. Harusnya 6 bulan sekali. Jadi paling enggak kita ngecekin lah mata anak kita. Kayak gigi lah, gigi kan juga 6 bulan sekali. Jadi sekalian periksakan mata anak kita setiap 6 bulan sekali.
gitu. Oh. Terus yang ketiga terbanyak itu adalah osteosarkoma atau kanker tulang. Kanker Nanti tulang. kalau kanker tulang kan harus diamputasi, jadi kan nanti bisa menyebabkan kecacatan. Baru yang terakhir itu tumor padat lain. Biasanya paling banyak itu Tumor? tumor Sorry? ginjal, Tumor? tumor padat lain. Padat lain. Ya, tumor padat gitu lah ya. Kalau kanker darah kan Nggak kankernya kelihatan itu ya. di pembuluh darah kan, Pembuluh di darah. seluruh tubuh kita. Jadi nggak mungkin dilakukan operasi. Kan biasanya pengobatan kanker yang pertama itu kan operasi. Selama masih bisa dioperasi kan bisa diambil gitu lah ibaratnya. Kita tinggal ninggalin sisa-sisanya aja. Nanti sisa-sisanya itu tinggal kita lihat apakah perlu lanjutan radioterapi atau kemoterapi. Nah kalau kanker darah ya apa yang diambil, masa darahnya mau diambil semua kan nggak mungkin. Habis sudah ya. Jadi biasanya kalau kanker darah langsung lanjut ke kemoterapi. Nah kemoterapinya ini yang beda sama kemoterapi orang dewasa juga. Jadi kalau orang dewasa kemoterapinya paling 6-12 kali gitu ya. Kalau pada anak-anak tuh bisa 110 kali. 110 kali Ya kemoterapi. kemoterapinya. Ya. Nah, kalau misalnya pada dewasa, kalau kemoterapi kan ada kerontokan rambut. Apakah terjadi juga kepada anak-anak? Iya terjadi juga pada Sama juga? anak-anak. Jadi kalau anak-anak, kalau yang kanker darah ini kebanyakan rontok ya, pasti rontok. Terus mereka kan juga diberikan steroid. Jadi biasanya bengkak gitu. Jadi seluruh badan itu bengkak. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ya anaknya lucu-lucu ya, bulat-bulat, pipinya cabi-cabi. Terus padahal sebetulnya bukan karena gemuk, bukan karena gizinya baik, tapi karena dia bengkak. Jadi ini isinya cairan semua. Nanti kalau bengkaknya hilang baru kelihatan kalau anaknya ternyata kurus. Ya namanya sakit ya. Oke. Jadi biasanya anaknya juga kurus. Tapi dengan kondisi seperti itu pun mereka masih mau beraktivitas, main-main gitu. masih dan mereka tuh pengen sekolah. Nah ini juga sebenarnya jadi kayak inspirasi buat kakak-kakaknya nih kan, Iya. yang jadi relawan. Kan kita biasanya jadi relawan tuh pengen jadi heroes lah ya, bener nggak? Membantu orang gitu-gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah berkecimpung di kanker anak tuh kita jadi kayak merasanya ya aku kayaknya bukan saya yang kuat deh. Kayaknya anak-anak ini yang lebih kuat deh. Terus kayak anak-anak itu pengen ngajarin value untuk menikmati hidup ya. Terus kayak kita ya menikmati waktu inilah, nggak mikirin ke depan, nggak mikirin masa lalu kan. Biasanya kalau orang masih suka baper ya. Jadi nggak mikirin yang lalu, nggak mikirin sakit ya. Kalau lagi mainan itu mereka memang bener-bener kayak lagi ya menikmati saat ini gitulah ya. Itu apa sih, enjoy ya bener-bener Mindfulness ceritanya Iya. kalau katakan sekarang tuh kerennya gitu ya. oh gitu bener-bener. Nah, itu Lagi istilahnya. bener-bener ngerasain banget main, ya udah nggak kepikiran sakitnya. Iya. Tapi kalau pada saat main itu yang ini kabel di mana-mana gitu enggak? Iya, kabel di mana-mana. Kabel di mana-mana. Tapi mereka ya main aja, diajak menggambar gitu. Gini kan kalau kita coba bayangkan kalau lagi sakit ada infusnya gitu. Suruh makan acokan bete ya kan. Apalagi kalau gebetan datang gitu. Aduh Nah. sakit. Ada kayak gitu. Nah, kalau anak-anak tuh enggak, pokoknya happy aja kalau pas masanya lagi main gitu, mereka happy aja gitu. Terus satu lagi yang kita punya belajar itu soal belajar. Jadi anak-anak itu pengen belajar gitu kan, memang hak anak itu kan bermain dan belajar ya. Belajar. Jadi karena mereka bolak-balik ke rumah sakit kan hak belajarnya terganggu. Oke. Jadi mereka nggak bisa masuk sekolah, bahkan ada sekolah-sekolah yang stigmanya anak kanker ini kan masih jelek-jelek ya. Jadi yang penyakit turunan, kutukan lah, terus yang menular lah, bawa air lah gitu. Itu kan masih ada di masyarakat. Oh ya? Masih ada, bahkan ada anak kita tuh yang nggak boleh sekolah. Padahal mereka sebetulnya Dari sekolahnya? Dari sekolahnya. Padahal ada, sebetulnya mereka kan nggak selalu sakit ya, nggak selalu dalam kondisi terkapar gitu kan. Tapi kan memang orang kemo tuh kan nggak selalu harus sakit kan. Jadi memang mereka ada masa stabilnya. Kadang-kadang memang jatuh ke masa kritis, tapi nanti kalau dia udah membaik ya kayak anak biasa lagi aja. Ya walaupun mungkin fisiknya nggak sekuat anak yang lain ya. Misalnya kalau disuruh main seharian ya mereka akan lebih cepat capek gitu. Nah, harusnya mereka masih bisa sekolah, tapi ada beberapa sekolah tuh yang udahlah kamu libur aja sampai sembuh. Kayaknya sih baik ya, tapi kan hak anak itu kan jadi Tapi kan sudah sembuh kan, maksudnya kan udah masih dalam kondisi kemo. kondisi kemo. Tapi sebenarnya kan kalau mereka sudah ada wisuda kemo, wisuda gitu, kayak tadi gitu kan udah wisuda, Mereka apakah udah bisa sekolah menerima? menerima, tapi kan ini 2 tahun ya. Kalau Iya. buat kita waktu 2 tahun yang udah dewasa kan nggak terlalu terasa nih. Tapi kalau anak-anak tuh hilang 2 tahun ibaratnya harusnya kelas 3 dia Iya, masih di kelas 1 kayak itu anak kan, sekolah juga ya. Iya. Itu kan sangat mengganggu gitu kan. Jadi 2 tahun yang hilang itu sangat berharga gitu. Nah, ada sekolah yang nggak ngebolehin anaknya itu ke sekolah selama dia kemo. Oh. Jadi kebayang tuh 2 tahun dia benar-benar nggak sekolah gitu.
Padahal Jadi lagi sebelum belajar pandemi itu banget. udah ada loh anak-anak yang nggak sekolah nih gara-gara Sebelum harus demo. pandemi. Ya sebelum pandemi. Tapi sekarang malah pandemi itu malah ngebantu sebenarnya. Kan kalau di rumah kemo tetap masih bisa online kan sekolah? Betul. Tapi kan anak-anak tetap yang dinikmati itu sekolah ketemu kan. Iya sih. Nah, jadi kalau mereka nggak bisa sekolah tuh sedih Bete. gitu lah ya. Malah kita pernah ada satu anak, dia tuh pengen banget sekolah. Kebetulan kita kan ada satu survivor namanya Raka, nanti ketemu juga ya. Mas Raka itu kan setelah waktu dia lagi kemo tuh dia sempet kita kerjasama dengan Kasito Homeschooling. Jadi ada guru yang datang terus ngajarin Mas Raka gitu kan. Waktu itu levelnya di SMA. Terus ada pasien kita itu dia juga hampir seumuran gitu lah, cewek. Nah, dia itu juga pengen banget sekolah katanya. Aku pengen dong ikut Mas Raka gitu. Mas ikut dong. Ya udahlah. Terus hari itu Mas Raka ada pelajaran nih bahasa Inggris gitu. Nah, si anak ceweknya akhirnya ikut. Nah, sepanjang pelajaran tuh ketawa terus karena ya kalau bahasa Inggris itu kan susah, terus ngucapinnya salah gitu. Jadi akhirnya seharian itu ketawa-ketawa aja. Nggak sampai seminggu ya anaknya itu dipanggil Tuhan. Jadi apa ya kayak belajar itu last wish gitu ya. Maksudnya padahal kalau buat kita kadang-kadang para relawan tuh kan ya ampun, kuliah tuh kan males banget lah, bete banget, harus masuk lah, dengerin itu kan kayaknya bete banget. Padahal buat anak-anak belajar itu tuh keinginan gitu loh ya, apa ya, kayak passion kayak untuk sesuatu yang rekreasi juga gitu ya. Dan itu opportunity kan yang harusnya nggak bisa jangan sampai terlewatkan. Nah itu malah ngasih insight baru buat kita para relawan gitu, bahwa kamu tuh bisa belajar, punya badan yang sehat, itu tuh sesuatu yang luar biasa banget gitu lah. Nah itulah, jadi kadang kebalik ya, kita pengen bantu kok akhirnya kita yang kebanting ya. Malah jadi belajar ya dari mereka ya. Kita malah banyak belajar dari mereka tentang menghadapi hidup, menikmati waktu gitu ya. Terus menghargai apa sih namanya belajar, menghargai waktu sama orang lain, sama orang tua, sama temen, itu kita jadi lebih menghargai. Nah untuk saat ini masih ada yang di rumah sakit yang diurus sama Trisi? Masih. Jadi masih ada. Pasien aktif itu biasanya karena mereka kan datang dan pergi ya. Jadi sekitar 100-an. 100-an? Iya. Ternyata banyak ya kanker yang untuk anak-anak itu. Banyak ya. Banyak. Nggak cuma di sinetron penyakitnya tinggi. Iya. Kan leukemianya tinggi banget kalau di sinetron ya. Iya, makanya kalau di sini ternyata actualnya itu ada gitu ya. Actualnya ada. Tapi kalau yang digambarkan di film-film itu seringkali nggak sesuai. Jadi kadang-kadang malah kita jarang banget ngajak anak-anak kita tuh nonton yang di film-film itu, karena biasanya yang digambarkan tuh kayak malah bikin mereka takut, malah bikin mereka kok kayak gini ya gitu. Emang kan sengaja dibikin supaya dramatisir ya. Nontonnya yang seru-seru aja lah. Nah, di sini bikin filmnya lah yang real ya. Bikin filmnya yang real dan memberi harapan. Hope ya, optimis. Karena 80% itu sebetulnya bisa sembuh. Cuman di negara kita ya masih jauh dari situ lah. Makanya harapan kami adalah anak-anak dengan kanker itu bisa dikenali gejalanya sejak dini, supaya ditemukan dalam stadium dini, dapat pengobatan segera, dan akhirnya bisa sembuh lagi, walaupun perjalanannya mungkin panjang. Nah, yang pertanyaan paling basic yang saya mau tanyain sebenarnya yang disebut anak-anak itu tadi 3 bulan dari awal. Ya kan, awal yang terdeteksi yang 3 bulan sebagai pasien kan ya. Lalu yang disebut anak-anak itu sampai umur berapa ya? Sampai usia 18. Jadi 18. Sampai nanti sebelum dia ulang tahun ke-19 itu masih kategori anak. Masih di cover sebagai pasien anak. Pasien anak. Iya. Untuk kanker ya. Untuk kanker ya. Kalau setelah itu baru ulang tahun ke-19 dia pindah jadi dewasa. Jadi dewasa. Nah, apa yang dilakukan Trisi pada saat ada nggak yang seperti itu, yang sudah 18 tahun dan akhirnya tetap harus ke 19 tahun masih kemo? Kalau yang setelah itu biasanya kalau mereka udah selesai kemo, biasanya kan mereka kita masukkan sebagai survivor. Nah, cuma kadang-kadang pengalaman menjalani kanker itu kan bukan pengalaman yang menyenangkan banget kan ya. Jadi buat beberapa orang ada juga yang nggak mau menilik balik gitu. Ya kan, yang maksudnya kayak mengingatkan gitu-gitu. Bad memory lah ya. Bad memory. Jadi tapi ada juga yang kalau kita masih ada acara kita undang mereka mau datang gitu. Ada juga. Wow.
Luar biasa ya. Ternyata cerita di balik itu banyak ya. Iya. Ternyata karena kita kan di luar sini mungkin saya nggak mewakili yang semuanya, tapi dari saya pribadi sebenarnya tidak pernah tahu bahwa kanker itu dari anak-anak juga sudah bisa terdeteksi. Ya. Kita seharusnya mengecek bagaimana gitu kan ya. Ya. Dan akhirnya di beberapa rumah sakit juga mungkin nggak cuma di Dr. Muardi juga, di tempat-tempat lain juga ada yang khusus untuk anak-anak gitu ya, Ya. specialized untuk mikirin buat mereka gitu. Itu kita nggak pernah tahu. Nah, ngomong-ngomong soal rumah sakit, jadi biasanya rumah sakit yang menangani kanker anak itu biasanya rumah sakit umum, jadi rumah sakit pemerintah. Maka oke. kayak di Solo gitu ya, yang menangani sakit kanker ini ya rumah sakit Dr. Muadi aja. Walaupun ada juga nih ada rumah sakit lain ada juga dokternya, tapi biasanya pengobatan itu terutama di rumah sakit negerinya. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Kayak misalnya kalau di Jawa Tengah ya yang menonjol hanya rumah sakit Karyadi, rumah sakit Dr. Sarjito di Jogja, sama rumah sakit Muardi di Solo. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien kanker di daerah-daerah yang kayak Sukoharjo, Karanganyar, ya nanti biasanya dirujuknya nanti ke rumah sakit Muardi. Karena keterbatasan dari peralatan atau? Karena keterbatasan dokternya juga. Jadi dokter yang hematologi onkologi. Jadi kalau anak-anak dengan kanker itu dia nanti akan dirawatnya oleh dokter spesialis anak, konsultan hematologi onkologi. Nggak banyak ya di daerah-daerah. Nggak banyak. Jadi nggak semua rumah sakit itu punya. Gitu. Jadi jarang. Makanya jadi banyak terpusat ini. Makanya kayaknya banyak 100 itu kita juga dari banyak daerah gitu. Tapi walaupun itu berarti tinggi juga sih. Kan kanker pada anak itu termasuk 10 besar penyebab kematian pada anak. Termasuk 10 besar? Ya, termasuk 10 besar penyebab kematian pada anak. Gitu. Wow. Nah, Wah, ini fakta yang mind blowing ya hari ini ya, karena ternyata ya ini kenyataannya gitu ya. Dan ada satu lagi sih yang agak sulit di negara kita itu adalah salah satu tanda kanker pada anak, terutama kanker darah ya. Kanker darah itu kan sel darah kita tuh ada 3 tuh, sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah. Yang kalau kanker darah atau leukemia itu artinya kanker itu kan pertumbuhan sel yang berlebihan yang udah nggak mirip sel aslinya. Nah, kalau yang namanya leukemia itu berarti sel darah putihnya ini tumbuhnya berlebihan, tapi modelnya udah nggak sama kayak model aslinya gitu. Mutasi deh. Ya, dia udah bermutasi, tapi nggak jadi X-Men. Makanya itu. Nah, si leukemia ini kan berarti pertumbuhan sel darah putihnya tinggi banget, tapi pertumbuhan sel yang darah putih setinggi ini ternyata dia menekan 2 yang lain. Jadi sel darah merahnya jadi turun, terus trombositnya juga jadi turun. Kalau sel darah merah turun kan kita nyebutnya anemia. Kalau trombositnya turun, yang kita ketahui gejalanya itu perdarahan. Karena trombosit kan atau keping darah itu kan untuk pembekuan. Jadi kalau darah nggak dibekukan ya otomatis dia akan perdarahannya hebat. Kalau perdarahan nggak bisa berhenti. Nah, maka tanda utama dari kanker darah itu kalau sel darah putih meninggi itu biasanya demam. Jadi kalau anak kita tuh demam berkepanjangan, demam yang hilang timbul nggak berhenti, dikasih obat kok kayaknya turun naik lagi, ya kita harus curiga kanker darah. Yang kedua nih anemia. Nah, sulitnya di negara kita itu angka anemianya 40%. Jadi anak-anak yang anemia itu banyak banget. Dan dianggap biasa aja. Makanya jadi cenderung malas mungkin ya, atau karena kan anemia mungkin lemes gitu anaknya. Dianggapnya cenderung malas gitu atau bukan? Ya, kayak nggak aktif. Jadi di judgementnya seperti itu dan akhirnya bukannya diperiksa secara lebih dalam tapi malah ya udah dianggap dijudge bahwa dia itu anemia. Dan anemia itu kayak penyakit yang banyak banget gitu loh. Jadi kayak kalau anak-anak di sekitarnya juga agak lemes-lemes juga kan kita jadi nggak bisa ngebanding ya, nggak bisa bandingin gitu kan. Anak saya itu aktif apa enggak kan biasanya dibandingkan dengan anak yang lain kan. Ya walaupun nggak boleh banding-bandingin ya, maka ada lagunya sih. Tapi yang lagi rame gitu. Tapi maksudku jadi seringkali gejalanya itu jadi nggak menonjol gitu karena saking banyaknya anemia di negara kita juga. Mengenai tadi yang demam, dokter sebut demam itu berarti demamnya adalah berkepanjangan selama berapa hari terus-terusan atau suatu titik berhenti atau gimana? Biasanya kayak tipes kan gitu kan ya, kalau tipes atau demam berdarah gitu malam atau sore gitu demam terus hilang paginya gitu. Ini seperti apa? Jadi demamnya itu kayak bisa lebih dari 2 minggu gitu kan. Kalau tipes juga biasanya
bisa panjang sih, tapi kan nggak sampai lebih dari 2 minggu biasanya. Kalau kayak demam berdarah paling 5-7 hari juga demamnya udah hilang. Tapi kalau kanker ini biasanya demamnya itu kayak nggak berpola, terus dia nggak berpola, panjang gitu ya. Jadi kayak demamnya tuh tinggi, terus nanti turun lagi, terus kok besok kok demam lagi anak saya. Padahal nggak ada kayak sebabnya apa ya diobatin ini nggak bisa, diobatin ini nggak bisa ya. Kita harus waspada, jangan-jangan ini salah satu gejala kanker darah. Oke. Anemia juga sama, kita juga harus waspada. Jadi kalau anak kita anemia jangan terus langsung dijudge ya, memang anak-anak di Indonesia banyak anemia gitu ya, jangan. Tapi kita juga harus waspada, perbaiki dulu status gizinya. Kalau memang sudah diperbaiki gizinya kok nggak ada perbaikan anemianya, ya kita juga harus waspada. Kemudian kalau trombositnya rendah kan dia tanda-tanda perdarahan. Jadi kadang kayak ada ruam-ruam gitu ya, ada merah-merah di kulit, itu kita harus waspada. Atau kalau pada anak kecil itu yang paling sering mimisan. Jadi mimisan yang sering banget. Kan memang anak-anak tuh gampang mimisan ya, karena pembuluh darahnya masih rentan. Tapi kalau sampai sebulan sampai 2 kali, sampai 3 kali ya kita sebaiknya periksakan lebih lanjut. Atau kalau sikat gigi itu ada suka berdarah, ya. Suka berdarah. Kalau saya sering berdarah gitu enggak kan? Udah gede enggak? Karena kan suka tiba-tiba di satu titik di mana berdarah gitu. Nah biasanya kalau orang dewasa tuh banyak karena gigi ya. Jadi karena gigi itu bikin banyak darah. Nah coba dibersihkan dulu, nanti dilihat lagi. Oke, jangan baper juga ya. Jangan baper juga. Nah itulah dewasa, nggak bisa fun gitu ya. Langsung mikirin diri sendiri gitu ya. Waduh gimana gitu. Nah itu kan yang tadi pada kanker darah. Kalau pada kanker bola mata biasanya kita bilangnya tuh kayak mata kucing gitu ya. Jadi kalau difoto kan, kalau kamera zaman dulu suka ada titik merahnya tuh. Nah kalau kita foto anak kita titik merahnya nggak sama, waspada. Kanan kirinya? Ya kanan kiri. Jadi yang satu titik merahnya kecil atau nggak ada, terus yang satu. Tapi dari foto itu ketahuan ya malah. Dari foto tuh bisa ketahuan. Tapi karena anak itu kan sampai usia 5 tahun ya, itu penglihatannya juga belum sempurna. Jadi kita kadang-kadang agak sulit memeriksa pada anak. Makanya sekali-sekali lah ajak anak itu periksa ke dokter mata, ke dokter gigi. Paling nggak membiasakan mereka untuk melakukan medical check-up ya. Dan mau nurut gitu ya. Iya. Belajar nurut. Kalau osteosarkoma atau kanker tulang, jadi gejalanya biasanya ada benjolan pada tulang atau anaknya ngeluh nyeri gitu ya. Jadi kalau orang dewasa sakit kepala, nyeri itu udah biasa ya. Tanggal tua pusing langsung. lihat salju pusing. Tagihan kartu kredit datang ya udah pusing. Iya. Duduk lama berdiri sakit gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Jadi kalau anak-anak kita tuh ada ngeluh nyeri-nyeri, kita harus waspada. Tapi berbeda dengan polio ya? Beda. Kalau polio kan karena virus, terus nanti ototnya yang lumpuh, terus akhirnya jadi kecil gitu. Beda. Kalau ini lebih ke biasanya malah nyeri atau mungkin ada benjolan gitu, atau kayak dia jatuh terus tapi kok nyerinya itu nggak sebanding sama jatuhnya. Nah, kalau misalnya kayak kita jatuh cuma dari 2 anak tangga gitu ya, paling kan cedera di pergelangan kaki gitu, atau yang nyeri 3-5 hari harusnya hilang kan. Kalau ini sampai 2 minggu, sampai nangis terus ya. Ya itu harus kita waspada. Oke. Wow, ini informasinya banyak banget dok yang mesti kita pelajarin dan akhirnya kita implementasikan kepada anak-anak kita ya gitu ya. Thank you banget loh dok, thank you banget sudah mau sharing dengan kita. Mungkin ada sedikit saya minta tolong sama dokter bisa ngobrol ke sahabat Bedante. Apa yang harus diwaspadai, mungkin tadi sudah tersirat, sudah kita omongin, tapi apa yang harus dikerjakan bagi para orang tua untuk namanya, kalau anak-anak kan nggak mungkin ya ngobrol sekarang ini kan ya. Betul. Paling orang tuanya bagaimana dia aware kepada anak-anaknya, mungkin bisa diulangi lagi dok yang poin-poin pentingnya. Oke. Buat para sahabat Bedante, terutama para ayah dan bunda ya. Jadi yang pertama adalah pantau terus tumbuh kembang anak kita. Jadi paling nggak lakukan timbang berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar kepala. Juga kita harus mewaspadai kalau ada tanda-tanda kanker pada anak kita. Tanda kankernya kita bisa lihat dari demam yang terus-menerus atau demam yang lama gitu ya. Yang kedua adalah anemia atau gejala kekurangan darah yang anaknya jadi lemes, lesu, kalau aktivitasnya cepat capek gitu ya. Yang ketiga adalah tanda-tanda perdarahan. Yang paling banyak itu adalah mimisan atau gusi berdarah.
juga waspadai kalau misalnya ada benjolan di daerah tulang gitu ya, di daerah tulang pada anak-anak kita, atau anak kita itu mengeluh nyeri, karena jarang banget sih anak-anak itu mengeluh nyeri yang berkepanjangan. Jadi kalau ada yang mengeluh nyeri, kita harus perhatikan gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ada anak-anak kanker di sekitar kita, mari kita bantu dan dukung mereka. Hapuskan stigma terhadap anak-anak kanker, karena memang penyakit kanker pada anak ini nggak ada yang tahu nih dari mana sebabnya. Jadi memang itu anugerah Tuhan lah buat anak-anak yang spesial ini. Jadi kita harus terus membantu dan mendukung mereka supaya mereka teguh, kokoh menjalani kemoterapi yang panjang itu dan akhirnya bisa sembuh dan kembali beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Oke? Thank you, Dok. Dan satu lagi mungkin pesan saya bahwa koreksi kalau salah ya. Oke. Bahwa kanker tidak menular. Tidak menular. Jadi benar ya, benar dulu ya, benar Benar, kanker sangat tidak benar. menular. Jadi apabila ada teman-teman kita atau mungkin anak dari teman kita atau teman dari anak kita Ya. yang kena kanker, jangan dikucilkan, jangan kasih anak kita tuh jangan main sama dia atau gimana gitu ya. Malah justru Karena harus tetap main. harus tetap main karena tidak menular dan kita tidak pernah tahu bagaimana waktunya ya. Maksudnya kita Betul. bisa bantu dia sebisa mungkin, secepat mungkin kita bisa bantu dia untuk deteksi dini gitu ya. Bagi teman-teman yang sahabat Bedante mungkin yang nonton podcast ini, jadi bisa sharing juga ke orang-orang tua yang lain gitu kan. Iya. Agar jangan menyepelekan kalau ada gejala-gejala yang tadi dokter sudah omongkan gitu. Iya. Kalau soal kanker itu lebih baik kita membantu daripada kita dibantu. Bener dok. Nggak cuma kanker dok, yang lain juga sama sih. Oke, terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktu buat kita. Sukses terus buat Trisi, ya Trisi, ya kita doakan. Nggak bisa didoakan supaya makin besar ya dok, jangan ya gitu ya. Semakin sedikit orang yang kena kanker akan semakin baik gitu ya. Semakin banyak anak-anak dengan kanker yang ditemukan sejak dini, dan juga semakin banyak anak-anak kanker yang sembuh. Nah, dan juga doakan supaya para volunteer Trisi semakin banyak belajar dari supaya berkanker dan pejuang kanker ini. Pejuang kanker. Terima kasih dok. Kita terakhir ada salam Bedante sob. Salam Oke. Bedante seperti ini. Terbalik. Sebalik. Ya. Oke. Kita di sini kita salam Bedante kepada di foto ya di depan Oke. kamera. Oke. Berikut salam Bedante dari kita bersama dengan Dr. Eni dari Dr. Eni kan nih? Iya. Dr. Eni ya. Oke. Dr. Eni, terima kasih. Salam Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Salam Bedante, be fun, be cuan, be inspired.